dampak negatif tadi itu kita harus bisa menetralisir, ya, terutama pada anak-anak dalam hal membagi waktu. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa menetralisir dampak dari study from home itu, Pak Kris? Oke, cara menetralisir dari dampak study from home ya, kayak gini. Jadi yang perlu kita tahu kalau misalnya study from home itu memang banyak sekali, kalau misalnya kita lihat kayak berita-berita ya gitu, nggak cuma anaknya doang nih yang stres karena banyak tugas gitu, tapi juga orang tuanya juga jadinya yang stres karena khususnya kalau misalnya yang anak TK, SD jadinya malah seperti orang tuanya nih yang dapat beban kayak wah kok harusnya ini tugasnya guru nih gitu, tapi kok akhirnya malah diminta orang tuanya nih yang ngajarin, padahal orang tuanya sendiri itu juga orang tuanya sendiri juga ada pekerjaannya sendiri kan, karena mereka juga melakukan work from home gitu. Jadi kalau untuk menetralisir dampak negatifnya itu mungkin jadinya perlu kesepakatan kalau buat saya. Di sini sangat penting akhirnya komunikasi antara orang tua, murid dan juga guru jadinya. Jadi kayak apa ya bahasanya? Kalau sekarang itu ekspektasinya itu harus diturunkan gitu kali ya jadinya. Kita tidak bisa mengharapkan sekolah itu seperti ya dari gedung sekolah terus dipindahin ke rumah jadinya gitu. Tapi memang harus diatur lagi gaya mengajarnya, kurikulumnya gitu-gitu. Nah, jadi menurut saya untuk menetralisir ya bikin batasan waktu gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di sekolah biasanya belajar jam 7 sampai jam 12. Ya udah, jadi misalnya kita pecah-pecah waktunya. Oke, jadi anaknya misalnya belajar 1 jam, terus istirahat dulu berapa menit, terus belajar lagi sejam, istirahat berapa menit gitu. Jadi biar anak itu juga nggak stres jadinya karena kok kayaknya dipaksa belajar terus sih dari pagi sampai malam kayak ngerjain tugas terus gitu rasanya gitu. Tapi ada kesepakatan jadinya antara orang tua sama anak dan juga sama gurunya nih gitu. Kalau misalnya memang gurunya dirasa terlalu banyak memberikan tugas gitu. Jadi ya mungkin perlu ada komunikasinya juga sehingga jadi bisa menyesuaikan nih gurunya. Jadi mungkin nggak selalu memberikan tugas, mungkin bisa memberikan kelas misalnya gitu. Jadi harus lebih fleksibel sih memang gitu dengan gaya study from home seperti ini. Gitu. Jadi harus ada aturan terapan kesepakatan yang baru antara orang tua dengan si anak. Gitu, iya betul. Masuk dengan gitu. guru Karena bahkan orang tua, iya orang tua, anak dan guru gitu. Karena tidak bisa dipungkiri orang tua kan juga mungkin ada yang melakukan work from home gitu dan mereka punya, iya betul. Jadi mereka punya waktu untuk bekerja misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Terus habis itu ternyata anaknya juga kayak minta diajarin atau apa gitu. Nah mungkin perlu ada komunikasi nih. Oke, nanti misalnya ayah atau ibu akan mengajarkan kamu di jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu nanti saya harus kembali bekerja gitu misalnya. Jadi ya udah, jadi komunikasi itu harus dibangun nih jadinya antara orang tua, anak dan juga nanti gurunya juga gitu. Berarti ada hal positif lainnya ya Pak Kris ya, komunikasi sama orang tua dan anak lebih erat lagi dibandingkan biasa. Iya betul sih, jadi emang ya bener sih, mungkin kayak biasanya kalau di sekolah terus orang tua sibuk bekerja gitu ya, kita sekarang bener-bener berada dalam satu rumah 24 jam tatap muka, ya udah akhirnya jadi banyak ngobrol juga gitu. Berarti ada sisi positif juga nih ya.